Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ekonomi makro syariah. Tema kita pada kesempatan kali ini tentang konsep keseimbangan menurut perspektif ekonomi Islam. Sebelum pembahasan ini lebih jauh kita bahas, perlu kiranya kita mengetahui filosofis keseimbangan umum dalam Islam, yang mana filosofis ini akan terus menjadi pijakan dalam menerapkan konsep keseimbangan perspektif ekonomi Islam. Filosofis ini yaitu menyelaraskan antara aspek material dan spiritual, atau kita kenal dengan at-tawazun, demi mewujudkan kemaslahatan publik yang berkelanjutan. Jadi filosofis ini menekankan bahwa keseimbangan yang kita maksud adalah keseimbangan materi dan keseimbangan spiritual. Selanjutnya, perlu kita ketahui untuk menerapkan konsep keseimbangan umum dalam Islam, setidaknya ada 3 pilar filosofis yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik mutlak seluruh alam semesta. Aktivitas ekonomi manusia harus tunduk pada ketentuan hukum syariah demi menjaga harmonisasi dan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua adalah khilafah. Khilafah adalah manusia bertindak sebagai pengelola bumi yang memegang amanah di pasar, bertanggung jawab mengelola sumber daya secara adil, tidak merusak lingkungan, dan menjaga stabilitas sosial. Pilar yang ketiga adalah adalah atau keadilan. Prinsip keadilan distributif yang menjamin bahwa tidak ada monopoli, penimbunan, atau ketimpangan ekstrim yang dapat mengganggu pencapaian kebahagiaan yang hakiki, atau dalam Islam kita kenal dengan falah. Keseimbangan pasar sektor real. Untuk melihat keseimbangan pasar dalam sektor real, perlu kita ketahui dalam pandangan Islam, pasar barang harus berjalan dalam kondisi kompetitif yang adil, jujur, dan transparan. Mekanisme harga terbentuk secara natural berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran sukarela antarodin. Namun kebebasan ini dibatasi oleh aturan etika produk, yaitu halal dan thayyib. Keseimbangan tercapai ketika tidak ada distorsi pasar, sehingga menghasilkan harga yang adil. At-tamam al-adil, yang memberikan maslahah optimal bagi produsen maupun konsumen. Berikut matrik komparasi sistem keseimbangan. Berdasarkan parameter analisis, indikator utama yaitu berdasarkan keseimbangan konvensional harga clearing pasar, market clearing price. Dalam keseimbangan Islam, harga yang adil yaitu at-tamam al-adil dan maslahah. Indikator yang atau parameter yang
kedua yaitu sektor moneter. Dalam keseimbangan konvensional yaitu ada istilahnya sistem bunga atau interest rate sebagai instrumen utama. Dalam keseimbangan Islam kita kenal dengan bebas bunga atau bebas riba berbasis sistem bagi hasil syirkah atau mudharabah. Kemudian parameter analisis yang ketiga, distribusi kekayaan, mekanisme pasar murni atau pajak negara saja. Tapi dalam keseimbangan Islam, instrumen wajib zakat, infak, sedekah menjadi salah satu instrumen distribusi kekayaan. Kemudian parameter analisis yang terakhir adalah intervensi negara. Negara punya intervensi yang minimum. Dalam teorinya laissez-faire atau regulasi ketat. Namun dalam keseimbangan Islam, pengawasan etika pasar yaitu harus melalui lembaga hisbah atau kita kenal dengan muhtasib. Kemudian aturan main pasar barang Islam. Yang pertama, produksi halal. Aktivitas produksi hanya diperbolehkan dan ditujukan bagi barang atau jasa halal yang memberikan kemaslahatan umum. Mekanisme harga alami. Penentuan harga dibentuk oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang alami tanpa adanya intervensi manipulatif. Selanjutnya, prinsip at-tamam al-adil. Konsep harga yang adil dipertahankan secara konsisten demi menjaga keadilan bagi produsen maupun konsumen. Yang terakhir, motivasi produsen. Produsen tidak sekedar dimotivasi oleh maksimalisasi keuntungan materi jangka pendek, melainkan oleh maksimalisasi maslahat. Rekonstruksi sektor moneter Islam, yaitu uang sebagai medium. Uang berfungsi murni sebagai alat tukar, medium of exchange, dan satuan hitung, bukan sebagai komoditas komersil yang dapat melahirkan bunga saat dipinjamkan. Sistem keuangan real, likuiditas keuangan disalurkan melalui kontrak produktif bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang wajib berbasis pada ases real. Yang terakhir, larangan spekulasi, menghapus seluruh transaksi derivatif non-real dan judi keuangan untuk meredam volatilitas moneter yang tidak diperlukan di dalam pasar. Kemudian, bagaimana cara pencegahan distorsi pasar? Ekonomi Islam melarang keras praktik-praktik ekonomi yang merusak keadilan pasar. Di antaranya anti-ihtikor, yaitu penimbungan. Islam sangat melarang penimbunan. Yang kedua, anti-tadlis, penipuan. Yang ketiga, sirkulasi likuiditas, yaitu peredaran kekayaan. Kekayaan harus merata. Berikut demi pengembangan pengetahuan tentang konsep keseimbangan dalam Islam, ada beberapa pemikir Islam terdahulu, di antaranya
ada Abu Yusuf 731 796 Masehi, ada Al-Ghazali tahun 1058 sampai 1111 Masehi, ada Ibnu Taimiyah 1263 sampai 1328 Masehi, ada Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406 Masehi. Berikut adalah pemikir-pemikir keseimbangan pasar Islam yang perlu kita pelajari. Demikian pembahasan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum